Selamat bertemu kembali di channel saya, Sihotang Halen Official. Di sini saya akan membahas mengenai hak pakai atas tanah bagian 7, yaitu mengenai perpanjangan hak pakai atas tanah berjangka waktu kepada badan hukum swasta dan BUMN atau BUMD. Namun sebelumnya silakan subscribe, like, bunyikan lonceng, dan share video ini kepada orang lain untuk mendukung berkembangnya channel ini. Berkaitan dengan dasar hukum pembahasan tentang hak pakai atas tanah, saya sudah cukup lengkap menjelaskan dalam video hak pakai atas tanah bagian 1. Sehingga di sini tidak perlu saya ulangi kembali ya mengenai dasar hukum. Dan untuk itu saya persilakan untuk mengikuti video hak pakai atas tanah bagian 1 yang saya sebutkan tadi ya. Untuk mengawali pembahasan di sini perlu untuk diketahui ya terlebih dahulu mengenai beberapa ketentuan di dalam perpanjangan hak pakai atas tanah berjangka waktu, yaitu 1, bahwa pemerintah memberikan perpanjangan hak pakai atas tanah di atas bidang tanah yang sama kepada pemegang hak pakai atas tanah ya. 2, bahwa pemohon perpanjangan hak pakai atas tanah di atas tanah negara atau permohonan perpanjangan sekaligus pembaruan hak pakai atas tanah di atas tanah negara maupun di atas tanah pengolahan dapat diajukan dengan ketentuan antara lain A. Untuk tanah pertanian diajukan setelah usia tanaman atau usaha lainnya dimanfaatkan seluruhnya secara efektif oleh pemegang hak pakai atas tanah ya, sesuai dengan dokumen perencanaan peruntukan penggunaan dan pemanfaatan tanah pada saat pemeriksaan tanah ya, pada saat pemeriksaan tanah dalam rangka perpanjangan hak pakai atas tanah. Ini untuk yang ada di atas tanah negara ya. Kemudian sesuai dengan rekomendasi dari pemegang hak pengolahan atau penilaian dari instansi-instansi terkait, ya, maksud kami instansi teknis terkait pada saat pemeriksaan tanah dalam rangka proses perpanjangan hak pakai atas tanah. Ini untuk tanah yang ada di atas tanah HPL ya. B. Untuk tanah non pertanian diajukan setelah bangunan dan atau fasilitas pendukungnya telah dibangun, digunakan, dan dimanfaatkan seluruhnya secara efektif oleh pemegang hak pakai atas tanah sesuai dengan dokumen perencanaan peruntukan penggunaan dan pemanfaatan tanah pada saat pemeriksaan tanah dalam rangka proses perpanjangan ya. Ini untuk yang ada di atas tanah negara ya. Dan sesuai dengan rekomendasi dari pemegang hak pengolahan atau penilaian dari instansi teknis terkait pada saat pemeriksaan tanah dalam rangka proses perpanjangan hak pakai atas tanah. Ini untuk yang ada di atas tanah hak pengolahan ya. 3, bahwa permohonan perpanjangan diajukan paling lambat sebelum berakhirnya jangka waktu hak pakai atas tanah. Ya, ini untuk hak pakai di atas tanah negara ya. 4, bahwa perpanjangan hak pakai atas tanah di atas tanah milik tidak ada ya. 5, bahwa dalam proses perpanjangan hak pakai atas tanah dilakukan tahapan pemeriksaan tanah oleh petugas konstatasi ya. Petugas konstatasi, bukan panitia A atau panitia yang lainnya. Dan apabila dari hasil pemeriksaan tanah terdapat perubahan kondisi di lapangan,
baik fisik maupun tata batasnya, maka dilakukan pengukuran ulang dan atau penataan batas tanah, ya. 6. Bahwa perpanjangan hak pakai atas tanah mulai berlaku sejak hak pakai atas tanah yang diperpanjang didaftar oleh kantor pertanahan kabupaten kota yang bersangkutan dengan jangka waktu terhitung sejak berakhirnya hak pakai tersebut, ya. 7. Bahwa untuk perpanjangan dan pembaruan hak pakai atas tanah di atas tanah hak pengolahan yang diberikan sekaligus dalam satu SK atau surat keputusan, maka hak pakai atas tanah mulai berlaku sejak hak pakai atas tanah yang diperpanjang sekaligus diperbarui tersebut didaftar oleh kantor pertanahan kabupaten kota tersebut yang bersangkutan dengan jangka waktu terhitung sejak berakhirnya hak pakai atas tanah. 8. Bahwa dalam hal tanah hak pakai atas tanah yang dimohonkan perpanjangan menjadi objek perkara ditetapkan sebagai suatu quo atau sita pengadilan, maka tidak menghalangi proses perpanjangan hak pakai atas tanah yang bersangkutan. Tapi ada ketentuannya, yaitu A. Hal tersebut tadi dicatat, ya, atau diberi catatan sebagai perkara dan status quo atau sita pengadilan atau skorsing di dalam SK perpanjangan hak pakai, ya, serta di dalam buku tanah dan di dalam sertifikat hak pakai atas tanah dicatat, ya. B. Hal tersebut diberitahukan pula kepada ketua pengadilan setempat dan kepada para pihak yang berperkara, ya. C. Mengenai catatan perkara atau status quo atau sita pengadilan atau skorsing, hapus setelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, ya, dan salinan putusan pengadilan disampaikan kepada kantor pertanahan kabupaten kota setempat. Dalam pembahasan mengenai hak pakai atas tanah kepada badan hukum swasta dan BUMN atau BUMD ini, ada 4 hal pokok yang perlu kita bahas, yaitu 1. Mengenai yang berwenang memberikan perpanjangan. 2. Mengenai syarat-syarat permohonan perpanjangan, ya. 3. Mengenai mekanisme atau tata cara pemberian perpanjangan. 4. Mengenai jangka waktu penyelesaian pelayanan permohonan perpanjangan, ya. Sekarang baiklah kita bahas satu demi satu atas keempat hal tersebut, ya. Pertama, yang berwenang memberikan perpanjangan, ya, yaitu A. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota berwenang untuk memberi perpanjangan hak pakai atas tanah berjangka waktu kepada badan hukum swasta dan BUMN atau BUMD di atas tanah negara untuk tanah pertanian seluas tidak lebih dari 20.000 meter persegi atau tidak lebih dari 2 hektar, ya. Serta Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota juga berwenang memberi perpanjangan untuk semua hak pakai atas tanah berjangka waktu kepada badan hukum swasta dan BUMN atau BUMD untuk baik untuk pertanian maupun non pertanian yang ada atau terletak di atas tanah hak pengolahan untuk semua luasannya. B. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi berwenang untuk memberi perpanjangan hak pakai atas tanah berjangka waktu di atas tanah negara
kepada badan hukum swasta dan BUMN BUMD untuk tanah pertanian seluas lebih dari 20.000 meter persegi atau lebih dari 2 hektar sampai dengan tidak lebih dari 150.000 meter persegi atau tidak lebih dari 15 hektar ya. C. Untuk selebihnya yang tidak dilimpahkan kepada Kepala Kantor Pertanian Kabupaten Kota dan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi adalah wewenang Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN, yaitu secara tegas yaitu memberi perpanjangan hak pakai atas tanah berjangka waktu di atas tanah negara kepada badan hukum swasta dan BUMN BUMD berupa tanah non pertanian seluas lebih dari 150.000 meter persegi atau lebih dari 15 hektar serta berupa tanah pertanian untuk semua luasan ya. Kedua, mengenai syarat-syarat permohonan perpanjangan. Ya. Satu, untuk yang terletak di atas tanah negara ya. Persyaratannya antara lain A. Fotokopi identitas pemohon berupa KTP atau jika dikuasakan juga fotokopi identitas kuasa berupa KTP dan surat kuasa ya. Kemudian fotokopi akta pendirian dan pengesahannya. Berikut perubahan akta pendirian terakhir dan pengesahan perubahannya. Ya. Atau peraturan pendirian perusahaan. Kemudian nomor induk berusaha atau NIB dari OSS atau Online System Submission. Atau tanda daftar perusahaan atau TDP. Ya. B. Asli sertifikat hak pakai atas tanah berjangka waktu. C. Surat keterangan pendaftaran tanah atau SKPT. Yang mana SKPT ini diperoleh dari Kantor Pertanian Kabupaten Kota setempat melalui permohonan informasi pertanahan yang diajukan oleh pemegang hak pakai atau kuasanya secara tersendiri ya. D. Peta bidang tanah atau PBT apabila dilakukan pengukuran ulang atas bidang tanah tersebut ya. E. Yang dilampirkan persetujuan dari pemegang hak tanggungan termasuk apabila terjadi perubahan luas tanah hak pakai. Ini diperlukan apabila hak pakai dibebani hak tanggungan ya. F. Bukti pelaksanaan CSR ya atau Corporate Social Responsibility yang artinya tanggung jawab sosial dan lingkungan. Ini menjadi persyaratan khusus untuk badan hukum yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam ya. F. Bukti perpajakan yang berkaitan dengan tanah tersebut ya. Ini hanya apabila ada saja ya. Kalau tidak menjadi persoalan. G. Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atau SPP-EBT atau SP2-EBT dari yang bersangkutan dalam bentuk akta notaril ya. Di mana isi surat pernyataan ini memuat pernyataan mengenai hal-hal sebagai berikut ya. Bahwa tanah tersebut telah dikuasai secara fisik, bahwa tidak terdapat konflik atau sengketa atau perkara dan keberatan dari pihak lain terhadap tanah, bahwa yang bersangkutan sanggup melaksanakan CSR atau Corporate
social responsibility, yang artinya tanggung jawab sosial dan lingkungan, di mana ini untuk badan hukum yang menjalankan bidang usaha dan atau berkaitan dengan sumber daya alam, ya. Bahwa yang bersangkutan bersedia untuk tidak mengurung atau menutup pekarangan atau bidang tanah lain dari lalu lintas umum, akses publik, dan atau jalan air, ya. Bahwa yang bersangkutan bersedia menerima luas tanah hasil pengukuran instansi Kementerian Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, ya. Bahwa pemanfaatan tanah dan atau bangunan oleh yang bersangkutan terlaksana seluruhnya. Kemudian yang terakhir, bahwa yang bersangkutan bertanggung jawab secara perdata dan pidana atas semua yang telah dinyatakannya. 2. Untuk yang berada atau terletak di atas tanah HPL, ya. Syarat-syaratnya adalah sama atau serupa dengan semua syarat dalam permohonan perpanjangan hak pakai atas tanah berjangka waktu yang ada di atas tanah negara tadi, ya. Kecuali syarat surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atau SPP EBT atau SP2 EBT tidak terdapat atau tidak ada dalam syarat perpanjangan hak pakai atas tanah berjangka waktu di atas tanah hak pengelolaan ini, ya. Serta atau selanjutnya dalam permohonan perpanjangan hak pakai atas tanah berjangka waktu di atas tanah hak pengelolaan ini terdapat syarat tambahan, ya, yaitu berupa surat rekomendasi tentang perpanjangan hak pakai atas tanah berjangka waktu dari pemegang hak pengelolaan, ya, yang isinya memuat juga keterangan mengenai pemanfaatan tanah dan atau bangunan telah terlaksana seluruhnya. Ketiga, mengenai mekanisme atau tata cara perpanjangannya, yaitu 1. Pemohon atau badan hukum swasta dan BUMN atau BUMD mengajukan permohonan perpanjangan hak pakai atas tanah berjangka waktu secara tertulis melalui Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota yang bersangkutan dengan melengkapi ataupun melampirkan persyaratan perpanjangan hak pakai atas tanah berjangka waktu seperti yang sudah saya sebutkan tadi, ya, mengenai syarat-syarat. 2. Setelah menerima berkas permohonan perpanjangan hak pakai atas tanah tersebut, maka Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota melalui petugas yang ditunjuk melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan berkas permohonan perpanjangan hak pakai atas tanah tersebut. Hasil pemeriksaan ini adalah dengan ketentuan apabila masih terdapat kekurangan persyaratan berkas permohonan, maka diberitahukan kepada pemohon untuk melengkapinya. Kemudian apabila dinyatakan sudah lengkap dan memenuhi syarat, maka kepada pemohon diberikan tanda penerimaan dokumen persyaratan, ya, serta diterbitkan SPS atau surat perintah setor yang diberikan kepada pemohon untuk pembayaran biaya PNBP atau pendapatan negara bukan pajak untuk pemeriksaan tanah oleh petugas konstatasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, ya. Sebagai catatan bahwa dalam pemeriksaan tanah ini pemohon diwajibkan menanggung ataupun menyediakan transport petugas konstatasi untuk melakukan pemeriksaan tanah hak pakai atas yang dimohonkan perpanjangannya ke lapangan, ya. 3. Setelah berkas permohonan perpanjangan hak pakai atas tanah yang diterima tersebut lengkap
dan pemohon telah melakukan pembayaran biaya PNBP pemeriksaan tanah oleh petugas konstatasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka kantor pertanahan kabupaten kota melalui petugas konstatasi melakukan pemeriksaan tanah atas tanah yang dimohonkan perpanjangannya ya, melakukan pemeriksaan ke lapangan ya, yaitu berdasarkan berkas permohonan perpanjangan hak pakai atas tanah yang diperiksa dari aspek yuridis maupun dari aspek fisik, di mana kemudian hasilnya akan dituangkan dalam risalah pemeriksaan tanah atau constaterings report ya, dengan ketentuan dari hasil pemeriksaan ini, apabila dari hasil pemeriksaan tanah oleh petugas konstatasi ternyata terdapat perubahan kondisi di lapangan atau lokasi areal tanah hak pakai atas tanah, maka dilakukan pengukuran ulang atau penataan batas tanah yang dimohonkan perpanjangannya, yang kemudian hasilnya dituangkan dalam peta bidang tanah hasil pengukuran ulang ya. Sebagai catatan bahwa dalam pengukuran ulang hak pakai ini, pemohon harus membayar biaya PNBP pengukuran ya, biaya PNBP pengukuran ulang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian mengenai kewenangan untuk melakukan pengukuran bidang tanah adalah sebagai berikut ya. Kewenangan kantor pertanahan kabupaten kota untuk melakukan pengukuran yang luasnya di bawah 10 hektar ya. Sedangkan kewenangan kepala kantor wilayah, maksud kami kewenangan kantor wilayah BPN provinsi, yaitu untuk melakukan pengukuran yang luasnya 10 hektar sampai dengan tidak lebih 1000 hektar. Selebihnya merupakan kewenangan Kementerian Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, yaitu untuk mengukur luas di atas 1000 hektar. 4. Setelah dilakukan kegiatan pemeriksaan tanah oleh petugas konstatasi dan atau dilakukan pengukuran ulang dan atau penetapan batas tanah yang dimohonkan perpanjangannya, maka kepala kantor pertanahan kabupaten kota menindaklanjutinya ya permohonan dimaksud ya, yaitu dengan menerbitkan surat keputusan perpanjangan hak pakai atas tanah berjangka waktu yang dimohonkan apabila permohonan memenuhi syarat lengkap ya, atau menerbitkan ekse penolakan permohonan perpanjangan yang disertai alasan penolakannya. Keduanya ini dilakukan apabila kewenangan perpanjangan hak pakainya merupakan kewenangan kepala kantor pertanahan kabupaten kota setempat ya. Maksud kami kepala kantor pertanahan kabupaten kota ya. Atau menyampaikan berkas permohonan hak pakai, berkas permohonan perpanjangan hak pakai kepada kepala kantor wilayah BPN provinsi dengan membuat surat pengantar kepala kantor pertanahan kabupaten kota yang memuat pendapat, pertimbangan dan usulan tentang dapat atau tidaknya permohonan perpanjangan hak pakai dikabulkannya. Ini dilakukan apabila kewenangan perpanjangan hak pakainya merupakan kewenangan kepala kantor wilayah BPN provinsi atau kewenangan Menteri Agraria Tata Ruang kepala BPN ya. 5. Setelah menerima berkas permohonan perpanjangan hak pakai, maka kepala
kantor wilayah BPN provinsi melalui petugas yang ditunjuknya melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan berkas permohonan perpanjangan hak pakai atas tanah berjangka waktu tersebut, ya, dengan ketentuan apabila masih terdapat kekurangan persyaratan berkas permohonan, maka diberitahukan kepada pemohon melalui kantor pertahanan kabupaten kota setempat untuk melengkapinya, ya. Atau apabila telah memenuhi syarat lengkap, maka kepala kantor wilayah BPN provinsi menindaklanjutinya dengan menerbitkan surat keputusan perpanjangan hak pakai atas tanah berjangka waktu yang dimohonkan perpanjangannya, atau menerbitkan SK penolakan permohonan perpanjangan yang disertai alasan penolakannya, ya. Jika kewenangan ada pada kepala kantor wilayah tentunya, ya. Atau menyampaikan berkas permohonan hak pakai kepada Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN dengan membuat surat pengantar kepala kantor wilayah BPN provinsi yang memuat pendapat, pertimbangan, dan usulan tentang dapat atau tidaknya permohonan perpanjangan hak pakai dikabulkan. Sebagai catatan di sini bahwa penyampaian berkas permohonan perpanjangan hak pakai atas tanah berjangka waktu tersebut kepada Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN dapat dilakukan melalui sistem elektronik, ya. Sistem elektronik yang disediakan oleh Kementerian Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, ya. Di mana berkas permohonan perpanjangan hak pakai secara fisik tetap disimpan di kantor wilayah BPN provinsi. 6. Setelah menerima berkas permohonan perpanjangan hak pakai dari kepala kantor wilayah BPN provinsi, maka Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN melalui dirjen yang membidanginya atau pejabat ataupun petugas yang ditunjuk di Kementerian Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan berkas permohonan perpanjangan hak pakai dan melakukan pengkajian, ya, dengan ketentuan apabila masih terdapat kekurangan persyaratan berkas permohonan, maka diberitahukan kepada pemohon melalui kepala kantor pertahanan kabupaten kota untuk melengkapinya, ya. Apabila telah memenuhi syarat lengkap, maka Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN menerbitkan surat keputusan perpanjangan hak pakai atas tanah yang dimohonkan perpanjangannya, atau menerbitkan surat keputusan penolakan permohonan perpanjangan hak pakai yang disertai alasan penolakannya, ya. 7. Setelah memperoleh SK perpanjangan hak pakai atas tanah yang dimohon, maka pemohon mengajukan permohonan pendaftaran perpanjangan hak pakai atas tanah secara tertulis dengan cara mengisi formulir permohonan yang tersedia di kantor pertahanan kabupaten kota yang bersangkutan, yang dibubuhi materi cukup dan ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya, ya, apabila dikuasakan, ya. Dan untuk ini, dalam untuk pendaftaran ini, pemohon diharuskan membayar PNBP pendaftaran perpanjangan di loket pelayanan pertanahan, ya. Selanjutnya permohonan pendaftaran ini diharuskan, ya, untuk melampirkan SK Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Kota atau SK Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi atau SK Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN tentang perpanjangan hak pakai atas tanah berjangka waktu, ya. Kemudian surat kuasa apabila dikuasakan.
kemudian fotokopi SPPT PBB tahun berjalan atas tanah tersebut, serta persyaratan lainnya sesuai SK perpanjangan hak pakai atas tanah berjangka waktu, ya. Mengenai persyaratan ini perlu saya jelaskan, tadi kelupaan ya, bahwa semua fotokopi persyaratan harus dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau pejabat yang menerbitkannya atau pejabat umum, ya, misalnya notaris PPAT atau petugas loket pelayanan pertanahan yang kabupaten kota setempat, ya, yang ditugasi untuk melegalisir. 8. Apabila pemohon pendaftaran perpanjangan hak pakai sudah memenuhi syarat lengkap, maka Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota menandatangani sertifikat perpanjangan, ya, sertifikat perpanjangan hak pakai tanah yang dimohonkan. Bahwa sertifikat dalam perpanjangan ini adalah tetap yang lama, ya, sedangkan perpanjangannya SK tadi dicatat di dalam lembar peralihan, ya, perubahan peralihan. Sebagai catatan sehubungan dengan sertifikat ini, bahwa pada kantor pertanahan kabupaten kota yang telah ditunjuk atau ditetapkan oleh Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN sebagai kantor pertanahan kabupaten kota yang melaksanakan pendaftaran tanah secara elektronik, maka pendaftaran surat keputusan perpanjangan hak pakai atas tanah berjangka waktu dilakukan secara elektronik yang hasilnya berupa sertifikat elektronik, ya. Maaf, tadi karena perpanjangan ini belum jelas aturannya, apakah berupa sertifikat elektronik tadi yang lama itu dicatat di lembar peralihannya, perpanjangannya. Keempat, mengenai waktu penyelesaian pelayanan permohonan perpanjangan hak pakai atas tanah berjangka waktu yang diajukan oleh badan hukum, maksud kami yang diajukan oleh badan hukum swasta dan BUMN atau BUMD adalah jangka waktunya 30 hari untuk permohonan permohonan perpanjangan hak pakai yang luasnya tidak lebih dari 2000 meter persegi. Jangka waktunya 49 hari untuk permohonan perpanjangan hak pakai yang luasnya lebih dari 2000 meter persegi sampai dengan 150.000 meter persegi atau 15 hektar. Dan 89 hari untuk permohonan perpanjangan hak pakai yang luasnya lebih dari 150.000 meter persegi atau lebih dari 15 hektar. Sebagai catatan bahwa dalam waktu penyelesaian pelayanan ini adalah hanya untuk yang ada di atas hak pakai jasa negara dan di atas hak pengolahan, ya. Dan jangka waktu itu tidak termasuk, ya, yang diperlukan untuk waktu pengiriman berkas atau dokumen dari kantor pertanahan kabupaten kota ke kantor wilayah BPN provinsi, dari kantor wilayah BPN provinsi ke kantor Kementerian Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional atau sebaliknya, ya. Demikian, semoga bermanfaat. Selanjutnya dipersilakan membuat komentar dan atau pertanyaan melalui kolom komentar dalam YouTube ini atau WA 081251240000 atau email harlensshlen@gmail.com. Len tadi tulisannya len tanah, ya, LAND, ya. Yang pada kesempatan pertama akan saya jawab dan atau saya jadikan materi dalam video-video saya berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih.